Hadirin sidang Jumat rahimahullah, mari sejenak dengan kerendahan hati kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini, meskipun di depan mata kita masih banyak tugas-tugas yang belum kita selesaikan, di pundak kita masih banyak pekerjaan yang belum kita rampungkan, namun tatkala kumandang suara azan terdengar, semua aktivitas duniawi kita tinggalkan dan segera kita bergegas untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Tentu ini merupakan sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri, dan sebagai ungkapan rasa syukur itu, selayaknya kita selalu berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya tidak ada jalan yang layak untuk kita lalui agar kelak kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kecuali jalan keimanan dan ketakwaan kepada-Nya. Sidang Jumat rahimahullah, pada kesempatan khutbah Jumat ini, marilah kita simak salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah." Mencintai dunia adalah sumber dari segala masalah. Beberapa ulama ahli hadis mengatakan bahwa kedudukan hadis ini adalah dhaif. Tetapi kalau kita lihat dari segi matanya, dari segi maknanya, maka validitasnya tidak perlu diragukan lagi. Demikian pula pernyataan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang mengatakan bahwa kecintaan kepada dunia itu akan mengantarkan manusia berada dalam lubang maksiat dan dosa. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan juga akan mendorong manusia berada dalam kubangan kelalaian mengingat Allah. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan juga akan mengantarkan manusia berada dalam kehampaan spiritual. Hal ini terbukti demikian banyak manusia yang buta dengan norma-norma agama karena mengejar kemewahan dunia. Betapa banyak manusia yang tidak lagi memperhatikan halal dan haram demi mendapatkan kekayaan. Berapa banyak orang yang menggunakan kekerasan untuk meraih kemewahan dunia. Sidang Jumat rahimahullah, ada pertanyaan reflektif yang perlu kita simak bersama. Apakah kecintaan dunia ini kemudian dilarang oleh agama? Apakah kita ingin terlarang untuk mencintai keindahan? Bukankah rasa cinta ini bersemi dalam setiap jiwa kita? Haruskah kita musnahkan perasaan cinta itu? Atau haruskah kita tidak peduli pada cinta keindahan yang telah bersemi dalam tatanan jiwa kita? Ini adalah pertanyaan reflektif yang harus kita renungkan. Untuk merenungkan pertanyaan itu, marilah kita simak salah satu ayat Al-Quran yang termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth
dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kecintaan kepada kemewahan dunia merupakan sesuatu yang indah. Artinya setiap kita ini mempunyai kecenderungan untuk mencintai keindahan dunia. Seorang ulama besar kontemporer dari Tunisia, Muhammad bin Ashur, dalam tafsirnya mengartikan fitrah ini sebagai kecenderungan yang diciptakan Allah pada setiap manusia, baik yang berhubungan dengan jasmani maupun rohani. Ini mengandung makna bahwa kita ini berjalan menggunakan kaki, maka sejatinya itu adalah fitrah jasmani. Kita mengambil kesimpulan melalui alasan-alasan logika, itu adalah fitrah akliyah. Begitupun kecenderungan kita untuk mencintai keindahan, itu adalah fitrah rohani yang Allah letakkan dalam setiap jiwa kita. Makanya ayat ini kemudian menggunakan bentuk pasif, mabni majhul, zuhina linnas, telah dijadikan indah pandangan manusia. Sidang Jumat rahimahumullah mengacu pada ayat tersebut, maka sejatinya ketertarikan kepada lawan jenis, kemudian kecintaan kepada anak, kecintaan pada kekayaan dunia adalah manusiawi, fitrawi, dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat membayangkan seandainya tidak ada kecenderungan saling mencintai antara laki-laki dan perempuan, maka bagaimana kelangsungan hidup manusia ini dapat dilanjutkan? Apabila tidak ada rasa cinta dan tidak ada lagi memiliki kecintaan kepada kemewahan dunia, tentu saja dunia ini akan kosong dari gedung-gedung dan taman-taman yang indah dengan arsitekturnya. Oleh karena itu, kita perlu melihat bagaimana Nabi Ayub. Jika Nabi Ayub, beliau dengan segala ujiannya, dengan rasa cinta kepada istri dan anak-anaknya, kemudian Allah uji dengan penyakit yang dideranya, maka sungguh sebenarnya Nabi Ayub pun memiliki rasa cinta kepada keluarga. Nabi Yakub, jika Nabi Yakub ini tidak mencintai Nabi Yusuf, mengapa kemudian ia menangis merindukan anaknya hingga mata beliau ini buta? Begitu juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki perasaan cinta kepada anaknya, kenapa beliau ini menangis saat kematian anak lelakinya yang masih relatif kecil? Nabi Ibrahim, kalau saja Nabi Ibrahim ini tidak mempunyai perasaan cinta kepada Nabi Ismail, maka kerelaannya untuk mengorbankan anaknya itu tidaklah dianggap sebagai suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bukan cuma kita, orang-orang suci pun mempunyai kecenderungan untuk mencintai keindahan dunia. Tidak lagi dianggap sebagai suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bukan cuma kita, orang-orang suci pun mempunyai kecenderungan untuk mencintai keindahan dunia. Tidak lagi dianggap sebagai suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun pertanyaannya, mengapa hadis Nabi itu mencela orang yang mencintai dunia? Jawabannya, karena cinta kepada dunia sudah tidak bersifat fitri lagi. Kecintaan kepada dunia sudah berlebihan. Kita kumpulkan kekayaan, lalu kita cintai kekayaan itu dengan sepenuh hati. Kita raih jabatan, pangkat, dan tinggi, lalu kita letakkan semuanya itu di hati. Kita membeli semua kemewahan dunia yang mewah dan bagus, lalu kita masukkan kemewahan itu ke dalam hati. Sidang Jumat rahimahumullah, kesenangan dunia yang seharusnya menjadi budak, namun justru kita diperbudak olehnya. Ada sebuah ungkapan, kun 'abidal mun'im wa la takun 'abidan ni'am. Jadilah hamba zat yang memberikan kenikmatan, bukan menjadi hamba nikmat itu sendiri. Makanya dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum kama basatat 'ala man kana qablakum fatanafashuha faluhrikum kama ahlakakum." Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas semua, tapi aku khawatir bila kemewahan dunia ini dibuktikan, dibukakan kepada engkau sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang sebelum kamu, sehingga engkau binasa dalam kekayaan sebagaimana telah binasa dengan kekayaan mereka. Sidang Jumat rahimahullah, lalu bagaimanakah agar kecintaan kita ini masih dalam lingkaran fitrah dan tidak melewati batas? Yang pertama, kita harus mengenal dunia ini secara hakiki. Yang kedua, kita harus memahami nilai dunia yang sebenarnya. Mengapa demikian? Sebagaimana ketika kita ingin mengenal sebuah perak dengan sebenarnya, maka kecintaan kita kepadanya tidak akan melebihi kecintaan kita kepada emas. Begitu juga misalnya kecintaan kita ini kepada dunia, maka tidak akan melebihi kecintaan kita kepada akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa lad-darul akhirah khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Sidang Jumat rahimahullah, inilah batasan-batasan mencintai dunia yang digariskan oleh Al-Quran. Kita berharap dan kita selalu berusaha agar kecintaan kepada dunia ini tidak kemudian mengalahkan kecintaan kita kepada akhirat, karena kampung akhirat itu lebih baik dan lebih kekal lestari. Wa lal akhiratu khairul laka minal ula. Di ayat lain Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita semuanya dari tawanan kecintaan kepada dunia di dalam hati kita dan menumbuhkan kecintaan kepada akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.